Pernah kepikiran gak sih, kenapa anak-anak di Jepang itu kelihatannya rapi, mandiri, disiplin, bahkan dari umur 5 atau 6 tahun udah bisa berangkat sekolah sendiri naik kereta, bawa tas gede, tanpa orang tua yang nempel terus di sampingnya. Sementara di Indonesia, anak SD nyebrang jalan aja masih diteriakin dari jauh, jangan lari, jangan jatuh, jangan ini, jangan itu, sampai akhirnya anaknya bingung sendiri. Terus muncul pertanyaan yang sering banget dibahas di internet, di tongkrongan, bahkan di kolom komentar. Kalau pola asuh Jepang diterapkan di Indonesia, bisa nggak sih? Apakah anak-anak Indonesia bakal jadi lebih mandiri, lebih disiplin, lebih tangguh, atau malah stres, tertekan, dan kehilangan masa kecilnya? Karena di satu sisi, kita kagum sama hasilnya. Tapi di sisi lain, kita hidup di budaya yang beda, lingkungan yang beda, dan realita yang nggak sama. Jadi di video ini, gue nggak cuma mau jawab bisa atau enggaknya, tapi gue pengen ngajak lo mikir bareng. Sebenarnya yang kita butuhin itu meniru Jepang atau memahami anak kita sendiri. Pola asuh Jepang sering banget dipuja-puja di media sosial. Anak disuruh bersihin kelas sendiri, gak ada OB sekolah. Anak dilatih antri, gak nyerobot. Salah sedikit, diminta refleksi. Bahkan ada konsep yang terkenal banget. Sampai usia tertentu, anak Jepang dibiarkan bebas. Tapi setelah itu, disiplin diterapkan dengan ketat. Sementara di Indonesia, banyak orang tua tumbuh dengan pola asuh yang protektif. Penuh larangan, penuh aturan, tapi kadang minim penjelasan. Anak disuruh nurut tapi nggak diajak diskusi. Disuruh hormat tapi nggak diajarin empati. Akhirnya muncul benturan. Ada orang tua muda yang pengen anak gue kayak anak Jepang, tapi lingkungannya Indonesia banget. Jalanan rame, fasilitas nggak ramah anak, sekolah beda sistem, dan tekanan sosial juga beda. Pertanyaannya bukan cuma bisa atau enggak, tapi apa yang terjadi kalau kita maksa satu budaya diterapin mentah-mentah ke budaya lain? Poin pertama, Jepang bukan cuma disiplin, tapi konsisten. Banyak orang cuma ngelihat hasil akhirnya. Anak Jepang disiplin, rapi, mandiri. Tapi lupa satu hal penting, sistem di sana itu konsisten dari rumah, sekolah, sampai masyarakat. Anak diajarin mandiri bukan cuma sama orang tuanya, tapi juga didukung lingkungan yang aman, transportasi yang tertib, dan budaya sosial yang saling jaga. Kalau di Indonesia, orang tua nyuruh anak mandiri, tapi pas anak salah dikit, langsung dimarahin, ditertawakan, atau dibandingin sama anak lain. Akhirnya anak takut salah, bukan belajar mandiri. Poin kedua, mandiri versus ditinggal. Di Jepang, anak dilatih mandiri tapi bukan ditinggal. Orang tua tetap hadir secara emosional. Sementara di Indonesia, kadang konsep mandiri itu kebalik. Anak dibiarkan tanpa arahan, tanpa validasi, terus dibilang biar belajar sendiri. Padahal mandiri itu proses. Anak perlu contoh, perlu ditemani di awal, baru dilepas pelan-pelan. Kalau langsung dilepas tanpa pegangan, yang tumbuh bukan mandiri, tapi cemas. Poin ketiga, disiplin tanpa kekerasan. Pola asuh Jepang dikenal tegas, tapi jarang pakai teriakan atau hukuman fisik. Yang ditekan itu rasa tanggung jawab sosial. Anak diajarin, kalau kamu salah, dampaknya ke orang lain. Di Indonesia, disiplin sering identik sama takut. Takut dimarahin, takut dipukul, takut bikin orang tua malu. Hasilnya, anak nurut di depan, tapi bohong di belakang. Poin keempat, budaya kolektif yang beda. Jepang itu kolektif tapi terstruktur. Indonesia juga kolektif tapi emosional. Di sini tetangga ikut ngatur, keluarga besar ikut campur, standar sukses ditentukan rame-rame. Kalau pola asuh Jepang diterapin mentah-mentah, anak bisa bentrok sama lingkungan. Di rumah diajarin disiplin, di luar justru lihat ketidaktertiban. Ini bikin anak bingung, yang benar yang mana? Poin kelima, anak Indonesia bukan anak Jepang. Ini poin paling penting. Anak Indonesia lahir di konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang beda. Yang mereka butuhin bukan jadi versi Jepang, tapi jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Meniru boleh, tapi menyesuaikan itu wajib. Ambil nilai mandirinya, empatinya, tanggung jawabnya, tapi tetap pakai cara yang manusiawi dan relevan sama realita kita. Jadi, jawaban jujurnya, pola asuh Jepang nggak bisa diterapkan mentah-mentah di Indonesia. Dan mungkin memang nggak seharusnya. Masalah terbesar kita bukan kurang disiplin, tapi kurang dipahami. Banyak anak Indonesia tumbuh nurut tapi capek, sopan tapi tertekan, berprestasi tapi kosong. Kalau kita cuma ngejar hasil tanpa ngerti proses, yang lahir bukan generasi kuat, tapi generasi yang pura-pura kuat. Dan anak-anak itu bukan proyek eksperimen budaya, mereka manusia yang lagi belajar hidup. Jadi kalau lo nanya, bisa nggak pola asuh Jepang diterapkan di Indonesia? Jawabannya, bisa diambil nilainya, tapi harus disesuaikan caranya.
Karena tugas orang tua bukan menciptakan anak paling disiplin, tapi anak yang sehat secara mental, berani bertanggung jawab, dan merasa aman jadi dirinya sendiri. Kalau lo punya pendapat, pengalaman, atau tumbuh dengan pola asuh tertentu, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Jangan lupa like kalau lo ngerasa topik ini penting, subscribe biar nggak ketinggalan bahasan realita anak muda lainnya, dan share ke temen lo yang lagi atau bakal jadi orang tua.